Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ulang tentang materi persamaan garis lurus dengan versi catatannya atau secara rangkuman begitu. Oke. Persamaan garis lurus. Ya, tujuan kita pertama bentuk umumnya. Bentuk umum dari PGL, ya, saya singkat persamaan garis lurus, itu terdapat dua, yaitu Y sama dengan MX ditambah C atau bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau saya pakai bentuk yang ini saja ya, yang umum ya. BY sama dengan C. Oke. Ya, bentuk umum dari persamaan garis lurus. Sehingga di sini misalkan kita ambil contoh di Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Ya, kalau di sini kita menuliskannya nanti menjadi 2X ditambah Y sama dengan 3. Oke. Ya. Antara contoh itu sama. Nah, sekarang kita menentukan apakah suatu PGL melalui titik X, Y. Terus ini saya buat X1, Y1. PGL melalui titik X1, Y1. Artinya itu ya. Artinya misalkan PGL yang saya maksud di sini nilainya adalah saya perbaiki dulu. PGL AX ditambah BY sama dengan C melalui X1, Y1. Ini artinya saya tulis, artinya A dikali X1 ditambah B dikali Y1 nilainya sama dengan C atau memenuhi persamaan. Oke, berarti kebalikannya saat dia tidak melalui, berarti saya pakai pernyataan di sini. Jadi kalau tidak melalui X1, Y1, nah, artinya itu adalah AX1 ditambah BY1 tidak sama dengan C. Tahu, dalam hal ini tidak memenuhi persamaan. Oke. Nah, ketiga yaitu menentukan grafik atau membuat grafik PGL. Oke. Membuat grafik PGL di sini ada beberapa langkah ya. Kita buat tadi ada 3 langkah. Yang pertama, temukan 2 titik yang dilalui PGL. Ya, temukan 2 titik yang dilalui PGL. Kemudian sketsa atau koordinat X, Y pada koordinat kartesius.
Yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut. Oke. Nah, kita lihat contoh. Misalkan contohnya adalah ini, kita buat 3x ditambah 4y sama dengan 12. Oke. Tentukan persamaan garisnya. Tentukan grafiknya. Oke. Nah, untuk menemukan dua titik yang dilalui, ini teman-teman bisa menggunakan titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Ya, menggunakan informasi, saya menggunakan warna hijau, yaitu titik potong terhadap sumbu X, ya, dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini saya penekanan saat titik potong dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Oke. Maka dari sini kita bisa menggunakan dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita. Kita menentukan tabel. Di sini sumbu X, sumbu Y, X-nya 0, maka kita perhatikan kalau X-nya 0, 3 dikali 0, 0 ya, 4Y sama 12, Y-nya bernilai 3. Kemudian saat Y-nya 0, kita akan dapatkan 3X sama dengan 12, berarti X-nya adalah 4. Nah, dari sini kita sudah dapatkan dua titik koordinat, yaitu titik koordinat pertama adalah 0,3, oke, X, Y ya, bacanya adalah X, Y, dan di sini adalah 4,0. Maka langkah pertama kita temukan dua titik yang dilalui dengan PGL itu, kita bisa tuliskan dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Sudah dapatkan? Langkah kedua kita sketsa. Kita buat sketsanya. Oke, maaf kurang rapi. Kita gunakan penggaris. Kemudian oke, titiknya adalah 0,3. Teman-teman masih ingat ya, untuk koordinat kartesius 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Katakan di sini 0,3. Ini titik nolnya. Kemudian 4,0. Katakan di seputar sini ya. 4,0. Oke. Setelah kita dapatkan, ini kan penulisan kalau dalam titik koordinatnya kita tuliskan 4,0 ya. Di sini adalah kita tuliskan 0,3. Oke. Kemudian kita gariskan lagi. Kita hubungkan ya, maksudnya kita hubungkan. Oke, begini. Ya. Maka inilah sketsa atau grafik dari persamaan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Oke. Nah,
selanjutnya adalah gradien. Gradien persamaan garis lurus. Oke. Gradien dari persamaan garis lurus. Oke. Dengan bentuk tadi ada bentuk Y sama dengan MX plus C dengan bentuk AX plus BY sama dengan C. Apa sih perbedaan dua ini? Ya, dua bentuk ini penekannya di sini. Variabel Y dan X terpisah ruas. Ya. Untuk yang kondisi ini, variabel X dan Y kumpul satu ruas, berada di satu ruas. Oke. Nah, sebetulnya gradiennya ini sama-sama kalau kita buat, ya bentuknya kalau buat generate, ini berarti gradiennya adalah M, adalah gradien, ya. Kemudian di sini gradiennya adalah minus A per B. Kita gunakan bentuk ini. Oke. Nah, untuk kondisi yang sebelah kiri ini, apabila bentuknya adalah bentuk umum BY sama dengan AX ditambah C, begitu. Artinya kondisinya juga sama, kedua variabel terpisah di dua ruas. Ya, yang Y ada sebelah kiri, yang X sebelah kanan. Maka untuk menentukan gradiennya juga sama, yaitu M sama dengan A per B. Tidak ada negatifnya, ya, tidak ada negatifnya. Oke, contoh. Contoh. Misalkan negatif 3Y sama dengan 4X ditambah 10. Berapakah gradiennya? Maka M-nya adalah A per B. A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 3, maka M-nya adalah 4, negatif 4 per 3. Oke. Sedangkan yang sebelah sini, misalkan 3X min 7Y sama dengan 10. Maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 7. Sehingga kita dapatkan 3 per 7. Positif. Ya. Nilai A, nilai B, nilai B, nilai A. Oke. Sederhana ya? Mudah ya? Oke. Nah, kalau misalkan contoh lagi, bentuknya adalah Y sama dengan 4X plus 3, maka gradiennya adalah 4. Kalau kita lihat di sini 4 per 1. Ya. Oke. Gradien apabila persamaannya diketahui. Kalau misalkan berupa grafik, bagaimana cara kita menentukan gradiennya? Kita bisa menggunakan contoh berikut. Kita buat oke, ambil line. Ya. Misalkan begini, 8, di sini misalkan 6. Maka bagaimana cara kita menghitung gradiennya? Hanya informasi grafik aja. Maka di sini kita bisa mendapatkan titik acuannya adalah 0,0.
maka jarak ini adalah 6, jarak ini adalah 8. Maka kita dapatkan M-nya adalah ya selisih Y, selisih nilai Y-nya dibagi dengan selisih nilai X-nya. Maka M sama dengan 6/8 dengan arah kemiringan ke kiri berarti negatif. Sehingga kita dapatkan negatif 3/4. Oke ya. Oke, sehingga gradien itu ada terbagi menjadi 4 komposisi. Saya menggunakan ini. Saya paste dulu. Copy. Oke, kita taruh di sini. Oke. Oke. Yang warna merah ini adalah gradien sama dengan 0 dengan bentuk Y sama dengan C. Kemudian untuk untuk bentuk ini saya menggunakan ya warna biru sebentar. Nah, di sini M-nya positif karena miring ke kanan. Ya. Oke, 1. Oke. Oke. Untuk yang warna hijau ini gradiennya negatif miring ke kiri. Oke, terakhir 1 lagi. Oke. Ini M-nya tidak terdefinisi. Ya. Bentuknya adalah X sama dengan C. Oke. Sekian video terkait penjelasan rangkuman materi kita ya sampai gradien. Nah, materi berikutnya kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis dan hubungan dua garis. Oke, terima kasih.